menyangkut lokal kabupaten Garut. Nah, kemarin Kementerian Kesehatan memberikan persetujuan itu adalah PSBB untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi kita ini bukan PSBB Garut, PSBB dari Provinsi Jawa Barat itu merupakan bagian dari itu. Kami juga memahami bahwa ada beberapa persoalan yang harus kita lakukan dan ini harus dilakukan sampai kapanpun Pak Dirjen. Karena yang namanya wabah atau pandemi ini sepanjang kalau menurut orang Jepang itu 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi tugas Dinkes, saya mohon penguatan, makanya kami ini penguatan di institusi daripada Dinkes. Jadi tidak ada lagi istilah yang berhubungan dengan kita itu berhenti. Kali ini anggaplah penyakit menular. Penyakit menular kan TBC, kita malaria dan sebagainya, kita tangani. Masuk aja dari dalam P2 program penyakit menular ya, yang ada di bidang kabit apa? P2P. Jadi sebenarnya kami sudah akan memprediksi Pak, ketika alat yang dibeli oleh RSUD itu ada, itu kan bisa merapid sendiri itu 150 per 2 hari. Ini alatnya lagi dalam perjalanan. Jadi Ibu Ketua kami laporkan, kami beli Pak, karena kami pusing 1 bulan nunggu Pak. Yanto itu kasihan, jadi sudah negatif karena yang keduanya lama gitu ya, terpapar lagi. Akhirnya negatif ya. Nah tentu Pak Wakil, kalau kita melihat dari hasil rapid test dan sebagainya, kita harus siap dengan lonjakan yang besar. Karena semua daerah juga akan melakukan seperti itu. Bukan Garut saja, tapi daerah-daerah lain pun, mungkin Kota Bandung akan bertambah besar. Kalau mereka itu sudah mempunyai alat sendiri yang bisa mengetes dari hasil swab itu 2 atau 3 hari. Kalau sekarang kan di atas 10 hari. Jadi kita belum mendapatkan informasi yang layak dan akurat terhadap berapa sebenarnya penambahan yang positif. Yang menyangkut mengenai masalah PSBB, kita sepakat dengan Provinsi Jawa Barat tidak akan memperpanjang dengan berbagai resiko. Itu adalah resiko dinas kesehatan, resiko dinas RSUD yang melakukan tindakan-tindakan yang menyangkut masalah kuratifnya. Tapi urusan-urusan yang menyangkut yang lainnya itu adalah urusan kita bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Jadi hal yang berhubungan dengan checkpoint kita ada lagi. Kita kan sebelum PSBB juga kita tidak ada checkpoint di Kadungora, kita ada di beberapa kecamatan, kita ada di desa. Nah masalah pemudik ini datanya tidak valid. Saya yang katakan bahwa data provinsi itu tidak akan benar. Tidak logis kok. 421 desa, masa satu desa 1.000 orang? Masa satu desa 500 orang? Yang ada kita ini 421 desa. Kalau 200.000 itu berarti 500.000 orang, 500 orang per desa. Saya sudah mengecek hampir ke 9 desa. Saya tanya kepala desa di Pemulihan, saya tanya di Pakenjeng, saya tanya di Koning, di Karangtengah yang Rangsol dan sebagainya. Hampir 90% sudah datang. Kecuali yang di Irian Jaya, yang di Manado, yang di Jakarta Aras Alwi, yang dia di luar Jakarta kota dulu sudah pada pulang. Jadi saya kira yang namanya pemudik data dari Provinsi Jawa Barat saya sangat meragukan. Saya hanya sekitar 70-an pada nilai ya, 70 ribuan sampai 80 ribuan. Tetapi meskipun demikian, karena itu data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah di atas kami, itu juga menjadi hal yang preventif ya, yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah menyangkut masalah sholat id dan malam takbir. Ini saya perlu sampaikan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan. Di Garut ini ada tradisi Pak, kalau Bapak melihat lautan manusia itu malam takbir. Kami itu susah membubarkan kalau sebelum jam 12. Di Pengkolan ini adalah sekitar 50.000 orang tumplek di sana. Karena yang pagi harinya datang harganya 50.000, pas jam 10 malam itu harganya 20.000. Harga dulang. Jadi namanya baju dulang. Baju dulang itu adalah baju obral. Udah diobrol aja Pak, 15.000. Harganya tinggal 10-20%. Dan itu orangnya ini ya Pak Aprianto, Pak Apri ya, pernah di sini. Kalau Pak ini belum di sini Pak Waka
Belum. Tahun kemarin sudah Pak. Oh sudah kan bisa melihat kan? Oh ya udah ya. Jadi Pak Waka bisa melihat kan? Ya, Bapak bilang. Kondisi kita membubarkan jam 11 ini sulit. Sulit. Nah tentu ini juga menjadi masalah. Berdesak-desakan. Tidak akan mungkin kita menghalangi. Dan itu adalah orang yang datang itu orang miskin kan? Orang yang punya duit pas-pasan, punya untuk setahun. Nanti apa ada 55 yang bawa anak, bawa istri segala macam. Itu tidak akan bisa kita lakukan penyekatan. Dan tentu mengenai malam takbir, tahun lalu juga Polri sudah melakukan hal yang bagus dan mengepung tidak ke kota Pak ya, Pak Waka ya. Waktu itu di sekolah, memang di kita ini ada dulang Pak, dulang mobil, dulang truk Pak, pakai truk, wah ada berbagai daerah harus eksis maju ke kota. Nah, sekarang mungkin kita mengimbau dan lakukan mungkin dengan CB-nya bagaimana yang lebih tahu adalah Pak Kapolres dan kawan-kawan gitu. Sedangkan untuk sholat Id, Pak, tadi saya sudah melakukan dengan Pak Ketua MUI bahwa intinya bahwa kami ini harus tegak lurus khususnya, tetapi pada prinsipnya kami juga tidak ada masalah kalau misalnya melakukan kegiatan, tapi jangan di tempat pemerintah. Yang di pemerintah mah boleh di swasta gitu Pak. Kita kira sholat Idnya Pak Ketua jadi di lapangan swasta Pak. Jadi tidak di ini kan manifestasi seperti itu. Dan saya kira kalau soal itu kami juga mempersilahkan untuk melakukan langkah-langkah yang ini di bawah koordinasi Forkopim Kecamatan. Tapi personifikasi seperti alun-alun, Masjid Agung, Kertop itu sudah digunakan. Masjid Muhammadiyah itu silakan, Masjid Persis silakan, Masjid SI silakan, Masjid NU boleh dan sebagainya untuk melakukan sholat seperti itu. Meskipun tidak ada PSBB, agak landai lah Pak. Kita juga kan mungkin yang biasa digunakan itu kan lapang korem, saya tidak tahu Pak dan Pak bersihkan di Polres Pak, lapang kodim Pak. Jadi saya tidak tahu ya. Kodim itu dipakai Pak, kodim itu. Jadi di sini alun-alun di sini biasanya ini lapang korem ini di sekitar itu yang lain-lainnya. Nah untuk itu saya yang terakhir dari Pak Kadinkes ya. Pak Kadinkes, jadi ajukan kembali kepada kami rencana untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret Pak, bila mana. Tadi outbreak kata Pak Wakil itu ada sampai di angka berapa. Kalau kita di angka 50 ke atas, nah baru kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih masif ya. Kalau kita melakukan PSBB sendiri, kalau di angka berapa itu hitungannya Pak? Dengan kalau Jawa Barat itu kita sekarang 11 nih, baru dibandingkan yang 2000 kan, itu juga kita masih kecil. Tapi kan Botabeknya yang besar Pak. Dari 2000 itu kan Botabeknya yang besar. Botabeknya hampir 1400. Kesininya kan 600 lah Pak dibagi 20 gitu kan. Tapi tetap juga masih kecil. Nah sebab itu saya tugaskan Dinkes untuk melakukan kajian-kajian kira-kira dari hasil rapid test dan penyebaran lainnya, termasuk kemungkinan resiko adanya pemudik yang membawa virus, ini juga menjadi perhatian. Jadi kita simpulkan saja Pak, kita sepakat untuk mengikuti arahan Pak Gubernur, kita stop dengan catatan kita melakukan langkah-langkah konkret di tingkat masing-masing TNI Polri dan Dinas Kesehatan atau sama seperti PSBB kan semua juga sama. Yang kedua mengenai ibadah, kita akan merespon dengan protokol corona kecuali di luar tempat-tempat pemerintah. Agung dan sebagainya. Itu kita koordinasikan dengan MUI dan MUI yang akan mengirim edaran. Bukan kami yang mengirim edaran, MUI yang mengirim edaran. Kita agree lah gitu ya gitu lah. Jadi kita tidak menyesuaikan seperti itu. Jadi Pak ini tadi yang saya sampaikan ke Pak Munir, bahwa beliau yang membuat edaran, ya MUI yang membuat edaran, jadi kami seperti itu. Tapi pada intinya adalah yang berhubungan dengan pelayanan di tempat ibadah pemerintah itu tidak dilaksanakan. Dan yang membuat itu bukan kita, adalah MUI.
Yang ketiga adalah, saya mohon ini tugas berat Pak Kapolres Padan Tim, Pak malam takbir nih Pak. Kita sulit bisa belajar ke Pawakan dulu Pak. Bahkan lalu CB-nya bagaimana itu di luar, wah susah ya. Dan kita susah. Jadi bukan melangkah takbir aja Pak. Yang belanja itu baju dulang itu puluhan ribu orang. Jam 12 itu baru itu dibongkar itu dengan apa? Karena pemoib Pak. Dengan bulldozer Pak. Pakai bulldozer Pak. Pakai untuk kan bekas di sampah dari sampah dan ini dangkal. Di depannya kita sama polisi dulu sama ini. Kalau nggak begitu kita baru keluar malam takbir itu, musbidah itu baru keluar di sini setengah 2 jam 2 di Bang Jabar. Seperti itu. Ini yang menyambut itu nanti. Terus yang lain-lainnya Pak, yang menyangkut pemudik kita tetap melaksanakan itu dan kita akan melakukan. Terakhir Pak, jadi Sekretaris Kesbangpol, Pak Sekretaris ya, saya minta besok paling lambat jam 9 semuanya sudah selesai kewajiban pemerintah daerah kepada TNI Polri ya dan kepada jajaran lainnya. Kalau bisa hari ini kan sudah siap dan Jumat. Jadi siap hari ini ya. Siap. Pak Kapolres. Siap. Nah, dan kasih oke hari ini Pak. Ini sudah ada Jumatnya cuma jam 3 Pak. Masuknya kan jadi maaf ya. Jadi jam Jumatnya agak terlambat seperti itu. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami tidak memberikan honor terhadap kepanitiaan COVID. Tidak ada honor untuk siapapun dari gugus tugas. Yang ada itu adalah khusus untuk Forkopimda itu adalah dari daerah. Tentu saya dengan ketentuan. Jadi tidak dalam posisi sebagai gugus tugas, tapi sebagai penasihat bupati memberikan saran dan pendapat kepada bupati ya bisa hari ini. Tapi itu adalah untuk sepanjang COVID ya, sepanjang COVID. Bila mana Pak, bila mana tanggal 29 status tanggap darurat dicabut. Nah inilah yang pusing Pak. Karena kami tidak bisa menggunakan BTP secara berlebihan. Kalau sekarang itu kami dilindungi oleh status tanggap darurat. Kami juga menunggu ini. Dan terakhir mungkin Pak Sosial Safety Net yang dari Bupati itu akan dicairkan besok melalui kantor pos. Lapor Ketua. Jadi hari Rabu kami akan membuat laporan penggunaan anggaran secara terbuka. Pertama disampaikan kepada inspektorat tadi itu, dan inspektorat laporkan ke APH, ke Pak Kapolres dan Pak Kajari, Ketua Pengadilan, Ketua Penasehat, Penasehat seperti itu. Dan saya melaporkan sendiri dalam khusus kepada Ibu anggota DPR. Jadi kami pokoknya paling lambat hari Rabu sudah kami laporkan. Rinci Bu lengkap di itu. Dan tentunya kami juga ini terima kasih, saya selama ini PSBB saya minta TNI Polri di lapangan luar biasa, juga terima kasih Puskesmas ya, Maksud sampaikan kepada Puskesmas, kepada Linmas. Malam kemarin saya dipakai ini karena ketemu Linmas, orang tua yang bapak-bapak bapak-bapak tua-tua itu ya diberikan. Nah terus Pak ada satu ya yang Linmas itu dikasih ada yang lebaran lah. Dari mana yang Linmas itu ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita putuskan bahwa kita akan mengirim surat kepada Gubernur yang intinya adalah kita sependapat dengan Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang lain kita akan lakukan secara parsial, tidak di PSBB gitu. Tetap saja Pak Kapolres Padan ini itu kita lakukan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat Forkopimda dan gugus tugas, pimpinan gugus tugas COVID-19 menyikapi PSBB dan langkah-langkah selanjutnya
dihubungkan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri secara resmi saya akan selesai dan ditutup. Bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum